Perjalanan mencapai daerah yang terisolasi tentu tidak mudah, terutama di saat banyak akses jalan yang terputus dan juga di tengah keterbatasan. Bagaimana perjuangan para relawan bencana Sumatera? Kita akan berbincang dengan salah satu relawan yang juga influencer, yaitu ada Mbak Cynthia Tengen. Selamat siang Mbak Cynthia. Selamat siang Mbak Lintang. Mbak Cynthia, sebelumnya terima kasih di sela-sela kesibukannya masih ingin berbincang di Kompas Siang. Yang ingin saya tanyakan, pengalaman kemarin seperti apa? Mbak Cynthia turun langsung ke lokasi bencana, tepatnya di Tapanuli Tengah. Berapa lama di sana Mbak kemarin? Kemarin itu kalau saya pribadi kurang lebih semingguan di sana, cuma teman-teman tim saya sudah ada yang dari H+3 sampai H+7 bencana. Jadi memang teman-teman ada yang sudah 2 minggu, 3 minggu, bahkan sampai saat ini masih ada teman-teman yang di sana. Gitu sih Mbak. Mbak Cynthia kemarin ke salah satu tempat yang masih terisolasi yaitu di Tapanuli Tengah. Bisa diceritakan kepada kami bagaimana perjalanan yang menempuh wilayah terisolasi itu, aksesnya seperti apa yang harus dilalui? Benar, kalau kemarin pergerakan tim kami itu karena kami ini bukan hanya relawan dari satu tempat, tapi relawan gabungan, ada teman-teman dari Jawa Tengah, ada teman-teman dari Bandung, kemudian juga ada yang dari Jakarta, dari Bali, dari mana-mana. Nah, kita tuh di sana bagi tugas dan yang kami sisir sebenarnya tidak hanya dari wilayah Tapanuli Tengah saja, tapi dari perbatasan Tapanuli Utara ke tengah, kemudian Tapanuli Tengah sampai Tapanuli Tengah ke selatan. Jadi memang untuk jalur yang kemarin sempat saya lalui adalah kurang lebih di perbatasan Tapanuli Utara, Tengah, dan juga Tengah Selatan itu ada beberapa desa yang sangat terisolir di mana aksesnya memang hanya bisa lewat udara, tidak bisa menggunakan mobil double cabin, tidak bisa menggunakan mobil 6x6 ataupun motor trail pun tidak bisa. Jadi hanya bisa lewat udara atau lewat jalan kaki seperti yang tadi mungkin teman-teman sudah lihat di layar ya. Bahwa jalurnya memang harus masuk-masuk hutan. Jadi kita potong jalur hutan, kemudian melintasi, jurang bekas bekas longsoran ini. Jadi emang itu satu-satunya jalur yang bisa dilewati oleh warga. Jadi kami ke sana untuk melakukan assessment dan juga pendataan bahwa apa saja kebutuhan masyarakat, baik dari alat berat, kemudian listrik, kemudian sinyal, dan kami juga akhirnya bersama-sama dengan warga mengikuti bagaimana proses mereka kalau mau mengambil logistik. Mereka harus trekking lintas gunung dan lembah dan jurang untuk bisa kemudian mengambil 1 kantong beras atau 2 kantong beras lah untuk laki-laki. Mhm. Karena perjalanannya tidak mudah, jadi mereka juga tidak bisa bawa barang yang terlalu berat. Oke, tadi Mbak Cynthia menyebutkan sempat berjalan kaki dari satu titik ke titik lain ya. Bisa diceritakan itu butuh proses berapa lama itu Mbak untuk sampai ke satu titik dengan berjalan kaki? Kalau berjalan kakinya itu saya jalan dari pagi baru nyampe sore ya kebetulan. Jadi kurang lebih memang memakan waktu setengah hari, sedangkan cuaca di sana masih sangat cepat berubah. Jadi memang kita kalau janjian dengan warga untuk mengambil logistik itu kami lakukan pagi supaya, ada waktu yang bisa di-spare untuk jalan sampai siang. Takutnya kalau siang sudah hujan, bekas-bekas longsor itu masih ada longsoran tambahan. Jadi cukup berbahaya, makanya harus ada efisiensi dan manajemen waktu juga dalam pengambilan logistik ataupun drop logistik di sini. Nggak bisa asal ada logistik kemudian kita drop. Manajemen perjalanan itu juga harus dilakukan sih, Mbak. Karena perjalanannya cukup, berbeda-beda ya, tergantung dengan kekuatan orang sendiri, ada yang memakan waktu 3 jam, ada yang sampai 5 jam, tergantung dengan, kekuatan tubuhnya Mhm. dan juga beban yang dibawa. Baik, berarti memang butuh benar-benar perhitungan dan juga kondisi tubuh yang fit supaya bisa mengantar bantuan ini ke tepat sasaran kepada titik yang memang dituju. Mbak Cynthia boleh diceritakan kemarin sempat tinggal di mana begitu pada saat melakukan perjalanan ini? Sebenarnya kalau di, pas baru datang kemudian untuk sehari-harinya biasanya saya tinggal di
posko ataupun di base camp di mana tempat relawan-relawan berkumpul itu di Kota Pandan. Tapi ketika melakukan perjalanan ke daerah terisolir, ketika cuaca buruk tidak memungkinkan untuk kami kembali, maka kami akan menginap di rumah warga. Jadi memang ada rumah-rumah warga yang masih berdiri ataupun gereja-gereja, masjid, dan sekolah yang masih berdiri di mana itu menjadi tempat pengungsian warga, kami menginap bersama dengan warga di situ. Hmm. Mbak Cynthia kemarin sepekan di sana Anda ikut menggalang bantuan untuk para korban dan ikut menyerahkan secara langsung. Bagaimana respon warga dan di sana juga sempat tadi disebutkan ada bantuan psikososial. Prosesnya seperti apa, Mbak? Penerimaan mereka seperti apa pada saat itu? Eee, Surprisingly yang membuat saya sangat takjub adalah dalam keadaan yang sangat sulit dan juga dalam keadaan yang berkekurangan dari segalanya, ternyata masyarakat punya jiwa yang sangat bersyukur dan mereka, luar biasa sangat, saya bilang sangat hebat sih. Sangat resilient gitu. Bahkan banyak dari masyarakat yang bilang bahwa walaupun kami saat ini makannya susah, akses susah, kami seperti burung di dalam sangkar tidak bisa kemana mana, tapi yang penting masih hidup saja, itu sudah sangat bersyukur sekali. Karena mereka menyaksikan sendiri betapa, bencana yang terjadi itu memakan korban jiwa, memakan harta benda mereka, keluarga mereka, dengan sangat luar biasa. Jadi untuk mereka bisa hidup saja, bisa bernafas saja, walaupun harus turun naik gunung untuk mengambil logistik, buat mereka itu sudah hal yang sangat luar biasa bersyukur. Jadi saya sendiri di sana inginnya melayani, tapi rasanya hati saya juga dilayani dengan, rasa syukur dari mereka gitu. Jadi turut terhibur begitu ya. Mbak Cynthia, Betul. visual yang saya terima dan kami sempat bagikan, ini Anda juga membagikan video tentang warga yang harus menyeberangi sungai yang deras, namun kemudian ada jembatan yang dibangun relawan di sana. Bisa diceritakan soal pembangunan jembatan tersebut, Mbak? Baik, jembatan ini sudah selesai per hari ini, dibangun kurang lebih dalam waktu 2 minggu. Oleh teman-teman relawan campuran dari mana-mana, ada yang dari Bandung, kemudian juga ada yang dari Jawa Tengah, dari Jakarta, dan juga dibantu oleh warga lokal, karena ini satu-satunya akses untuk, warga 3 desa, untuk keluar dari desanya mereka. Sedangkan desanya juga sudah hancur, tetapi masih ada beberapa warga yang kembali ke desanya, untuk mengambil hasil bumi seperti durian, rambutan, karena ini kan lagi musim panen. Jadi itu adalah salah satu akses mereka untuk, tetap menggerakkan roda perekonomian mereka. Ketika ketika jembatan itu tidak dibangun, roda perekonomian mereka mati, kemudian juga akses mereka keluar jika terjadi, eee, longsoran susulan, ataupun hujan deras, ataupun banjir bandang yang tidak kita harapkan, amit-amit kalau misalkan sesuatu terjadi, mereka jadinya tidak bisa keluar kalau tidak ada jembatan itu. Mhm. Mbak, itu bisa Tetapi diceritakan. dengan adanya jembatan dan juga kerjasama dari teman-teman, Mhm. Baik, bagaimana? Mbak Cynthia, kami juga menerima visual ada perayaan Natal di lokasi bencana, tentunya di tengah keterbatasan. Ada yang bisa Anda sampaikan mengenai perayaan Natal tersebut? Ya, jadi memang, kami melihat banyak sekali dalam asesmen kami itu, banyak sekali gereja-gereja maupun teman-teman, umat Kristen yang kemudian membatalkan acara Natalnya karena gerejanya rusak, kemudian masyarakatnya sedang bersedih, rumahnya hancur, bahkan gereja-gereja tersebut juga digunakan sebagai tempat pengungsian. Namun dari situ kami berpikir bahwa daripada membiarkan, saudara-saudara kita ini berlarut-larut dalam kesedihannya, baiknya apa yang bisa kita lakukan, kita mengadakan acara Natal anak di gereja-gereja beberapa titik yang memang juga menjadi titik pengungsian. Jadi sebenarnya yang acara di situ tuh bukan hanya anak-anak, Kristen saja, tapi dari berbagai agama juga, ada yang dari Muslim, bahkan ini dari panitianya, Santa Claus-nya sendiri adalah, teman-teman yang memang relawan dari berbagai agama juga. Mhm. Baik, semoga upaya para relawan ini juga menjadi sedikit penghiburan buat saudara-saudara kita di tempat bencana. Terima kasih Mbak Cynthia Tengens, influencer sekaligus salah satu relawan yang kemarin sudah datang ke Tapanuli Tengah. Terima kasih Mbak Cynthia, sehat selalu. Terima kasih, Mbak.